Ya, karena itu kan dari kas daerah ke BUMDes ya, kalau nggak keliru pada waktu itu ya. Saya kurang begitu ingat sekarang. Ya, ada lagi terkait dengan urusan berpuasa. Dulu ini Bangkalan tentang Bangkalan ya, tentang Bangkalan saya ini terkait dengan G25 Indonesia, kita mengadvokasi persoalan-persoalan pendidikan sosial gitu kan. Terus juga ada persoalan hukum seperti saya tertarik juga sebetulnya bicara tentang apa yang disampaikan di sana tentang uang 650. Oh, gitu kan. Iya. Persoalan 650 itu yang Etawa. Iya, yang Etawa itu kan titipan, uang titipan. Titipan barang bukti katanya kan. Tetapi ternyata sampai sekarang tidak ketahuan juntrungannya. Kemana begitu? Uang itu ada di mana? Karena dititipkan di kejaksaan, seharusnya ada di kejaksaan kan begitu. Tetapi di sisi lain saya mendengar bahwa uang titipan 650 itu tidak masuk dalam pertimbangan hakim gitu kan. Oh, kasus itu sudah diputuskan. Yang saya tidak tahu persis ya, tetapi saya di videonya Ihsan. Bukan, saya mendengar ini info-info khusus lah gitu ya. Itu kan ternyata sudah inkrah gitu. Kalau sudah inkrah, uang itu ternyata tidak masuk pertimbangan hakim, kan seharusnya ya juga tidak disita dan kembali ke negara gitu. Ada di mana nih sekarang? Hai main dulu, pola milu. Makanya saya ketawa ya. Ini kan, ya ini uang negara sih sebetulnya, karena itu kan dari kas daerah ke BUMDes ya, kalau nggak keliru pada waktu itu ya. Saya kurang begitu ingat sekarang kok konstruksi hukumnya Mas. Tapi ya kasus Etawa gitu, ingatkan saya. Nah, yang dititipkan nitip itu siapa? Ya seharusnya BUMDes yang bermasalah seharusnya pada waktu itu. Karena ini kan bukan personal. Kalau ternyata ada direktur BUMDesnya, ada kepala desanya yang menyetor, itu kan sebetulnya hanya persoalan teknis saja. Apa yang ini sampaikan waktu dari kasus ini? Maka seharusnya uang ini dipertanyakan, kita pertanyakan kepada Kejaksaan Negeri Bangkalan gitu, posisinya ada di mana. Karena jika tidak masuk di pertimbangan hakim gitu ya, maka seharusnya uang itu tetap utuh dan harus dikembalikan kepada di mana bukti itu berasal. Kalau ini dari BUMDes seharusnya balik ke BUMDes. Bagaimana caranya? Maka karena di sini mungkin tidak jelas begitu ya, maka seharusnya mungkin bisa dimintakan fatwa Mahkamah Agung, atau barangkali ada jalan keluar, ada kebijakan yang akan diambil Pak Kajari, seharusnya Pak Kajari yang mengambil langkah-langkah itu gitu kan. Di kejaksaan kan setiap urusan masalah korupsi yang ditangani polisi atau kejaksaan sendiri kan bermuara kejaksaan. Itu kan banyak duit begitu apa namanya. Jangan-jangan tidak hanya itu yang ada persoalan keuangan, peruangan kejaksaan. Jangan-jangan. Ya makanya ada suara jangan-jangan itu sudah hilang. Ada pertanyaan itu ada di mana sekarang gitu. Cash atau masuk di rekening yang di rekening resmi kan begitu, rekening resmi kejaksaan. Karena pada saat itu setahu saya mantau dari luar saja pada waktu itu gitu ya, dari hiruk pikuk persoalan itu nyetornya cash, ada yang 10 juta, ada yang 20 juta, ada yang 6 juta kan begitu kan pada saat itu. Harusnya memang kejaksaan bisa menjawab inilah gitu kan, dan melalui Lingkar Jatim menurut saya perlu dipertanyakan itu kan begitu. Ya, besok atau lusa kalau ada kesempatan dia tanyakan karena memang begini, di Kejaksaan Bangkalan itu banyak persoalan-persoalan korupsi yang ditangani. Iya. Dari kasus persoalan-persoalan yang kemarin itu urusan bansos, urusan yang lain-lain termasuk Etawa. Jangan-jangan banyak urusan peruangan yang bermasalah. Terus gini lagi Bung Adiman, ini mungkin juga tidak jauh-jauh, ini juga mesti menyangkut uang juga gitu ya. Walaupun ini saya yang harus memperhatikan ini bukan Pak Kajari tapi Pak Kapolres. Jadi saya meminta sih sebetulnya melihat temuan di bawah bahwa persoalan KIP dan bansos
yang non tunai gitu ya. KIP. Iya, KIP, PIP atau bansos lainnya, bansos yang berupa bantuan pemerintah terhadap pedagang, terhadap seperti BLT dan segala macam. BPNT. Jangan sampai mungkin harus dievaluasi lah. Surat kehilangan rekening yang diurus oleh para guru secara kolektif itu lantas pada akhirnya dilayani di masing-masing polsek gitu kan. Karena dari temuan yang kita dapatkan informasi terbatas gitu ya, itu ternyata sumber persoalan yang di collectingnya itu gitu. Bentar. Terkait dengan urusan masa ini kita bahas lebih khusus nanti setelah ini. Tutup dulu dari bincang santainya. Oke. Yang sekarang apa yang ingin disampaikan Mas Dazuki terkait dengan urusan bulan puasa hari ini? Kan tadi sudah dimulai cerita urusan yang tadi. Sekarang urusan per bulan puasa ini dia mau ngecek dia ke masyarakat apa asa. Ya saya kira gini ya, G25 Indonesia sudah ya fokus di persoalan spirit Ramadan gitu ya. Ini sudah tahun ketiga dan tahun keempat malah sebetulnya, dan kita mengajak bahwa ada banyak orang-orang yang sebetulnya butuh uluran, butuh empati kita, butuh simpati kita untuk berbagi dan bisa meringankan beban mereka. Di samping bagaimana substansi bagaimana kita berpuasa menahan diri dan segala macam, tetapi di sisi lain bagaimana memacu kita untuk bisa berbagi, membangun spirit kebersamaan, memberdayakan sesama yang memang masih belum beruntung. Saya kira itu. Oke, masih banyak pemirsa bincang santai dengan aktivis senior yang hari ini lagi sibuk dan fokus di G25-nya, dan mudah-mudahan berdoa dan puasanya diterima beserta amal-amal yang di bulan puasa ini digenjot terkait dengan urusan G25. Mudah-mudahan juga lebih bermanfaat lagi masyarakat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.